Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Hafifah Elita, biasa dipanggil Elit. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan Program Studi Gizi Klinik 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan epidemiologi penyakit diabetes meletus tipe 2. Berikut adalah penjelasannya. Diabetes meletus tipe 2 atau yang dikenal dengan sebutan penyakit kencing manis atau penyakit gula darah adalah golongan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh di mana organ pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh atau yang disebut dengan resistensi insulin. Adapun penyebab diabetes tipe 2 yaitu yang pertama, tubuh pengidap tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup untuk mengontrol kadar glukosa darah agar tetap dalam batas normal. Yang kedua, tubuh pengidap memproduksi insulin yang cukup tetapi sel-sel tubuh tidak menggunakannya dengan baik sebagaimana mestinya. Kondisi ini dinamakan dengan resistensi insulin. Orang yang mengalami obesitas beresiko mengalami resistensi insulin. Karena apa? Karena banyaknya kadar lemak dalam tubuh bisa membuat tubuh kesulitan menggunakan insulin dengan benar. Selain itu, keturunan atau riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2 juga dapat meningkatkan seseorang untuk mengidap penyakit yang sama. Lalu, apa gejala diabetes tipe 2? Yang pertama, gejalanya yaitu sering buang air kecil terutama pada malam hari. Yang kedua, sering merasa haus dan lapar. Yang ketiga, berat badan menurun. Lalu, luka yang sulit sembuh. Selain itu, ada mudah terserang infeksi. Kemudian, kulit merasa gatal. Kemudian, pandangan kabur dan mudah kelelahan. Lalu, nyeri atau mati rasa pada kaki dan tangan. Sering kesemutan, gatal di bagian kemaluan pada wanita, gangguan ereksi pada pria, serta selain itu masih ada gejala-gejala lainnya. Lalu, banyak orang yang bertanya mengenai faktor yang mempengaruhi penyakit diabetes tipe 2. Faktor yang mempengaruhi diabetes tipe 2 yang pertama, memiliki berat badan berlebih atau disebut dengan obesitas. Yang kedua, distribusi lemak yang perut yang tinggi. Yang ketiga, gaya hidup tidak aktif atau jarang beraktivitas atau berolahraga. Yang keempat, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga. Yang kelima, usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun tersebut. Kondisi pradiabetes yaitu ketika kadar gula dalam darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai penyandang penyakit diabetes. Kemudian, riwayat diabetes saat hamil. Selanjutnya, menderita tekanan darah tinggi atau yang dikenal dengan sebutan hipertensi. Kemudian, wanita dengan sindrom. Lalu, bagaimana cara mendiagnosis seorang pasien menderita diabetes? Dokter akan mendiagnosis diabetes tipe 2 dengan melakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan glukosa darah puasa, pemeriksaan glukosa dalam darah sewaktu, pemeriksaan toleransi glukosa oral, serta pemeriksaan hemoglobin A1C atau HbA1c. Lalu, bagaimana epidemiologi diabetes tipe 2? Dari hasil data riset menunjukkan prevalensi diabetes meletus tipe 2 secara global diperkirakan sekitar 422 juta orang pada tahun 2014 dan diproyeksikan meningkat ke angka 552 juta pengidap di tahun 2030. Ada 10 besar negara-negara yang memiliki pengidap diabetes terbanyak di dunia. Antara lain, yang pertama India, yang kedua Cina, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Indonesia, yang kelima Jepang, yang keenam Pakistan, yang ketujuh Rusia,
yang ke-8 Brazil, yang ke-9 Italia, dan yang ke-10 adalah Bangladesh. Sedangkan prevalensi diabetes meletus tipe 2 di Indonesia pada tahun 2000 diperkirakan sekitar 8,4 juta orang dan diproyeksikan mencapai 21,3 juta penderita di tahun 2030. Hampir 80% prevalensi diabetes adalah diabetes meletus tipe 2. Itu dari hasil riset yang telah diperbarui. Penyakit diabetes tipe 2 dapat mengakibatkan komplikasi penyakit antara lain yaitu 1. Penyakit kardiovaskuler, yang kedua kerusakan saraf atau biasa dikenal dengan neuropatri, yang ketiga kerusakan pada kaki, mata, dan ginjal, yang keempat yaitu gangguan pada kulit, yang kelima disfungsi seksual pada pria, dan yang terakhir adalah keguguran atau kelahiran mati pada saat ibu hamil. Adapun cara mencegah penyakit diabetes tipe 2 yaitu yang pertama, mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan yang rendah lemak. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis atau berlemak tinggi. Yang keempat, berolahraga secara rutin minimal 3 jam dalam seminggu dan banyak melakukan aktivitas fisik. Kemudian, mengurangi waktu duduk diam dan tidur yang terlalu lama. Kemudian, menghindari atau berhenti merokok dan mengonsumsi alkohol. Kemudian, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka. Kemudian, memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Selain itu, masih banyak cara mencegah diabetes tipe 2. Lalu, bagaimana cara mengobati penyakit diabetes tipe 2? Hingga saat ini, diabetes meletus tipe 2 tidak dapat disembuhkan. Perubahan pola hidup sehat dan pemberian obat hanya untuk bertujuan mengontrol kadar glukosa darah agar dapat normal dan stabil serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Biasanya, pada pasien diabetes tipe 2, dokter meresepkan obat-obatan, salah satunya adalah metformin atau obat minum yang berfungsi untuk menurunkan produksi glukosa dari hati. Selain itu, obat diabetes meletus lainnya yang bekerja dengan cara menjaga kadar glukosa dalam darah agar tidak terlalu tinggi setelah pasien makan, dan obat tersebut bisa diberikan setelah pasien makan tersebut. Selain mengonsumsi obat, pasien harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar gula darah tidak mengalami kenaikan hingga di atas normal. Selain itu, pasien dengan kondisi ini juga akan diaturkan jadwal untuk menjalani tes HbA1c guna memantau gula darah selama 2-3 bulan teratur. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai epidemiologi penyakit diabetes tipe 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.